Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Ada 3 topik pembahasan di dalam video ini, yaitu definisi dan karakteristik perangkat lunak, lalu dilanjutkan dengan pengenalan rekayasa perangkat lunak, dan topik pembahasan terakhir adalah mitos dan fakta terkait rekayasa perangkat lunak. Perlu kita pahami bahwa software adalah elemen sistem yang lebih bersifat logikal dibandingkan dengan fisikal. Kita memang tidak bisa secara fisik memegang software dan juga kode program yang ada di dalamnya. Software juga tidak bisa lelah atau wear out. Ini berbeda dengan hardware yang jika digunakan berulang-ulang maka umurnya bisa berkurang. Software dan hardware walaupun tidak bisa dipisahkan, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Software berbeda dengan hardware. Secara singkat, perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi dan data yang memberikan arahan kepada komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk menjalankan tugas atau melakukan fungsi tertentu. Perangkat lunak dapat berupa program komputer, aplikasi, sistem operasi, atau perangkat lunak yang tertanam di dalam perangkat elektronik seperti ponsel cerdas, kamera, atau perangkat rumah tangga. Tujuan dari perangkat lunak adalah untuk memfasilitasi eksekusi tugas tertentu, memanipulasi data, dan menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya operasi sistem Android yang ada pada smartphone Anda. Saat ini pertama kali kita membeli smartphone tersebut, dengan setelah 3 tahun menggunakan, biasanya kita akan mengganti smartphone karena kerusakan hardware seperti layar yang menjadi tidak responding, yang sudah penuh atau sering hang, atau RAM yang tidak kuat untuk menjalankan proses di dalamnya. Kita menggantikannya bukan karena perangkat lunak yang itu bisa diupdate setiap saat hardware smartphone kita yang mungkin tidak sanggup mengikuti perkembangan dari softwarenya. Ada banyak jenis software di dunia ini, dan software tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti sistem software, application software, engineering atau scientific software, embedded software, product line software, web atau mobile application, dan artificial intelligence software. Terdapat juga legacy software yang merupakan sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan pada masa lalu, masih digunakan sampai sekarang, namun seringkali sulit untuk dirawat dan diperbaharui. Anda juga bisa mengetahui bagaimana definisi dan sifat-sifat dari sebuah software sekarang. Mari kita bahas tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai penerapan suatu pendekatan yang mengembangkan pengoperasian dan penerimaan di bidang pendekatan seperti yang disebut pada poin sebelumnya. Tadi kita katakan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah bagaimana membangun software yang berkualitas dengan pendekatan yang sistematik. Yang dimaksud rekayasa di sini adalah adanya campur tangan manusia, yaitu para software engineering, atau bisa juga diartikan ada niat dan tujuan yang ingin kita capai. Kebalikan dari rekayasa adalah kebetulan, yaitu atau alami yang terjadi. Begitu saja keberadaan software tidak terjadi begitu saja atau tiba-tiba muncul. Tentu saja ada rekayasa perangkat lunak sehingga software tersebut dapat ada. Rekayasa perangkat lunak dapat diuraikan dalam beberapa lapisan, yaitu sasaran, kualitas, proses, metode, dan juga alat bantu atau tools. Coba perhatikan perkembangan penggunaan dari aplikasi Facebook dan saat itu digunakan pada tahun 2004 sehingga sekarang yang sudah melebihi populasi negara apapun di dunia ini. Perlu diketahui bahwa software apapun bentuknya, proses pembentukannya harus direkayasa, dan karena itu kita perlu mempelajari rekayasa perangkat lunak. Sebagai penutup materi ini, mari kita lihat beberapa mitos dan fakta terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa pemahaman yang keliru terkait software atau hardware, software ataupun software engineering. Inilah yang disebut mitos tersebut. Mitos pertama, kita sudah memiliki buku yang penuh dengan standar dan produksi untuk membangun perangkat lunak, jadi itu sudah cukup.
Yang kedua, meskipun buku standar mungkin ada, tidak semua praktisi perangkat lunak menyadarinya dan menerapkannya. Terus, praktek rekayasa perangkat lunak yang modern terus berkembang dan buku standar seringkali tidak dapat mengimbangi perkembangan tersebut. Mitos yang kedua, jika kita melakukan outsourcing proyek perangkat lunak, kita bisa bersantai dan membiarkan perusahaan lain yang membangunnya. Jika organisasi tidak memahami cara mengelola dan mengontrol proyek perangkat lunak secara internal, outsourcing proyek perangkat lunak dapat menjadi sulit. Sebelum melakukan outsourcing, organisasi harus memahami kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan perangkat lunak yang diharapkan. Mitos yang ketiga, kebutuhan perangkat lunak terus berubah. Tetapi perubahan tersebut mudah diatasi karena perangkat lunak bersifat fleksibel. Memang benar bahwa kebutuhan perangkat lunak terus berubah, tetapi dampak perubahan tersebut bervariasi tingkat sulitnya. Beberapa metode pengembangan sistem tersebut menekankan kepentingan mengidentifikasi perusahaan kebutuhan sejak awal dalam proses pengembangan. Mitos yang keempat, satu-satu luaran yang berhasil dari proyek perangkat lunak adalah program yang dapat berjalan. Terus ada program yang berjalan hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software yang lebih kompleks. Ada berbagai luaran lain seperti model, dokumentasi, dan rancangan yang juga berkontribusi pada kesuksesan implementasi perangkat lunak. Poin terakhir ialah software yang berjalan hanya berguna jika ada pengguna yang dapat menggunakan dan memanfaatkannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.